Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya merupakan guru Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kapuas Hulu. Saya merupakan peserta PPG Transformasi Plus dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas pemenuhan uji kinerja. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajar pada kelas 10 dengan materi unsur-unsur hadis yang merupakan sanad, matan, dan rawi. Sekian perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nggak, tolong yang ada sampahnya di bawah mejanya dibersihkan dulu sampah-sampahnya tuh. Pak, siapkan perangkatnya dulu ya. Baik, silahkan disiapkan ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Sadaqallahul. Baik, siswa-siswi sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajarannya, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Kelas 10 apa? 10B ya? Kelas 10B. Almira, mana Almira? Bisma? Dika? Ya, Pak. Jumeya? Maulani? Nelisha? Mana? Sakit. Kemudian Nuril. Jadi ada temannya 3 orang yang sakit hari ini ya. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera Allah berikan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya kembali. Baik, siswa-siswi sekalian, sesuai dengan materi pembelajaran Al-Quran Hadis, di pekan lalu kita sudah sampai materi mana? Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, namun sebelumnya Bapak juga sudah mengajarkan mengenai keempat pengertian. Apa kemarin itu? Ada 4 pengertian tuh di pertemuan sebelumnya tuh. Pengertian hadis, sunnah, khobar, pengertian atsar. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian hadis? Hadis adalah perkataan Nabi ketika sudah diangkat menjadi Rasul, Nabi atau Rasul. Kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya di sini adalah menganalisis unsur-unsur hadis. Menganalisis unsur-unsur hadis. Sering kan dengar kata unsur dalam percakapan umum kan? Apa itu unsur? Ayo. Bagian-bagian. Oke, boleh dikatakan seperti itu. Apalagi unsur? Unsur adalah sesuatu yang harus ada. Ini dalam hadis ada beberapa unsur yang memang unsur-unsur tersebut harus ada, sehingga dengan adanya unsur tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah hadis. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kenapa sih kita harus menganalisis unsur-unsur hadis? Kenapa kita harus belajar ini? Kira-kira kenapa? Unsurnya kan sesuatu yang harus ada, tadi Bapak sampaikan. Nah, kira-kira kenapa harus kita belajar ini? Agar kita dapat mengetahui hadis tersebut benar-benar hadis atau hanya sekedar perkataan ataupun dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang udah banyak nih, ada yang namanya hadis palsu kan. Dengan kita mempelajari unsur hadis ini,
kita bisa tahu, oh hadis yang kita baca ini, hadis yang kita pelajari ini, dia masuk hadis yang sahih atau enggak, masuk ke hadis yang kuat atau enggak, masuk hadis yang lemah atau enggak, seperti itu. Itu tujuan kita mempelajari unsur-unsur hadis. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira ada berapa sih unsur hadis? Nah, ada yang tahu? Unsur hadis ada berapa? Oke, kalau memang belum ada yang tahu, Bapak akan lanjut ke slide berikutnya. Ya. Unsur hadis. Nah, ini ada berapa unsur hadis? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Sedangkan secara istilah, sanad artinya apa ini? Jalan yang dapat menghubungkan suatu hadis sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, artinya orang-orang yang menyampaikan rentetan suatu hadis. Unsur hadis yang kedua apa tadi? Pertama sanad, kedua matan. Matan ya, bukan mantan. Matan, nggak ada N-nya di tengah, N-nya di belakang. Matan ya. Ini matan namanya. Nah, ini matan. Ya. Matan, secara bahasa apa arti matan? Tanah yang keras dan tinggi atau punggung jalan. Nah, kemudian secara istilah apa? Sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari suatu hadis. Itu namanya matan. Nah, oke, next Bapak akan lanjutkan slide berikutnya. Nah, sini Bapak punya sebuah hadis. Nah, coba Bapak minta satu orang, siapa yang siap, coba tentukan mana yang matan, mana yang rawinya, mana sanatnya. Nah, satu orang, silahkan maju ke depan. Ayo Zilda, coba maju, silakan. Mana yang namanya sanat? Dari an Abi Ruqayyah tadi. Ya, maju aja nggak apa, ditunjuk yang mana? Kan kok nunjuk Pak. Enggak, ini pakai tangan aja, nunjuk pakai tangan. Dari ini sampai ke sini. Sampai ke situ. Ya. Oke, itu namanya apa? Sanad. Sanat. Nah, kemudian yang namanya matan? Dari yang di sini Ya. sampai ke sini. Wa ammatihim ini. Ya. Namanya apa? Matan. Matan. Kemudian rawinya? Yang rawahu Muslim. Rawahul Muslim. Oke. Kira-kira betul enggak nih? Betul. Oke, siap. Beri kasih tepuk tangan untuk kawannya. Oke, siap. Makasih ya. Silakan kembali. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, beberapa kelompok. Di sini yang hadir berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang berarti Bapak bagi. Kalau 3 kelompok berarti satu kelompoknya berapa? 4 ya? Nah, silahkan berhitung 1 sampai 4, mulai dari sini. 3 kelompok bagi 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, seterusnya sampai ujung. Silakan. 1, 2, 3, 1. Ingat angka kalian. Silahkan yang kelompok yang nomor 1 bergabung dengan angka 1 di sini. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2 di tengah, yang 3 dengan 3 di ujung situ. Nggak apa-apa, buat mejanya melingkar nggak apa. Oke, sudah sesuai kelompoknya. Sekarang tentukan ketua kelompoknya. Nah, gini cara menentukan ketua kelompoknya seperti ini, ya. Semuanya angkat tangan telunjuknya ke atas. Angkat semuanya, angkat. Diputar-putar tangannya. Silakan diputar-putar tangannya. Nanti ketika Bapak menyebutkan 1, 2, 3, silahkan tunjuk satu orang yang akan menjadi ketua kelompok. Yang paling banyak kena tunjuk kawannya, dia yang menjadi ketua kelompok. Oke ya. Ingat ya, kalau Bapak bilang 1, 2, 3, nanti langsung tunjuk ketua kelompoknya. Diputar-putar. 1, 2, 3, tunjuk ketua kelompoknya. Nampaknya ini perjanjian semua ya ketua kelompoknya ya. Oke. Berarti kelompok 1 siapa ketuanya? Zelda. Kelompok 2? Bismillah. Kelompok 3? Almira. Oke ya. Sekarang tentukan nama kelompoknya sesuai dengan nama perawi hadis. Nah, untuk semua ketua kelompok, silahkan maju ke depan, ketua kelompoknya. Yang nuliskan biar kawannya. Ketua kelompoknya maju ke depan.
Nah, berdiri di sini ya. Oke, berdiri di sini. Nah, di sini Bapak punya 5 buah hadis. Bawa kembali ke kelompok kalian masing-masing. Boleh dibuka hadisnya? Nah, boleh dibuka hadisnya. Ya. Oke, sekarang tugasnya yang pertama, silakan kalian tentukan mana yang termasuk sanad, mana yang termasuk matan, mana yang termasuk rawi. Sampai di sini tugasnya bisa dipahami? Oke, nah silakan dikerjakan. Nanti Bapak akan minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, silakan kelompok apa Bukhari ini ya tadi ya. Kelompok Bukhari, kelompok Ibnu Majah, kelompok Tirmizi. Jika ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Bapak. Panggil Bapak aja, nanti Bapak akan mengunjungi kelompok kalian. Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit untuk menganalisis. Oke, di sini kelompok Bukhari ada kendala? Oke, silakan nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Kelompok Ibnu Majah. Yo, silakan kerja semua, dibantu kawan-kawannya. Kemudian, kalau memang sudah selesai semua, Bapak persilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok berapa dulu yang mau maju? Lari kelompok siapa dulu? Kelompok Bukhari, siap? Oke, silakan kelompok Bukhari maju ke depan. Oke, ketua kelompoknya silakan dibuka dulu, pegang mikrofonnya. Ketua kelompok silakan dibuka dulu. Agak geser ke sini nggak apa-apa, kasihan kena ini. Geser ke sini nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti dijelaskan dapat hadis tentang apa? Kewajiban berlaku ihsan pada segala sesuatu. Kewajiban berlaku ihsan mana di sini? Nah, ini kan. Nah, coba agak geser biar matanya tidak kena proyektor tuh nanti. Nah, silakan ketua kelompoknya dibuka, sampaikan nanti presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 1 atau kelompok Bukhari untuk menjelaskan yang mana bagian sanad, matan, dan rawi hadis oke. tentang hadis kewajiban berlaku ihsan pada segala sesuatu. Oke, silakan. Oke, selanjutnya. Yang rawi yaitu rawahu Muslim. Rawahul Muslim. Nah, kelompok lain kira-kira dari presentasi kelompok Bukhari ini betul enggak? Mana yang namanya sanad, mana yang namanya matan ya? Kira-kira udah tepat belum? Ayo kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, udah ya. Jadi kelompok lain. Jadi yang disampaikan oleh kelompok Bukhari sudah tepat ya, mana yang namanya sanad, mana yang matan, dan mana yang rawi. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Bukhari, silakan. Oke, kelompok Bukhari boleh kembali ke tempatnya. Oh ya, ditutup dulu, Pak lupa. Tutup dulu, silakan tutup dulu. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya. Jadi Bapak anggap 80% dari kalian sudah memahami mengenai pengertian ini, sehingga nantinya harapannya adalah ketika kita menemukan materi-materi ataupun menemukan teks-teks seperti ini dalam sebuah hadis, kita udah nggak bingung lagi. Oh, nah tadi pas Bapak baru masuk, pertama kali aja kita dengar tuh, belum ngerti apa matan, sanad, rawi. Nah, alhamdulillah di akhir udah bisa memahami pengertian sanad, matan, dan rawi. Gue kasih tepuk tangan semua untuk kita semua. Oke, ya. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Selanjutnya, ya, setelah tadi Bapak jelaskan pengertian sanad, matan, rawi, Bapak ingin mengetahui seberapa jauh sih pemahaman siswa-siswi sekalian mengenai materi pada hari ini. Nah, jadi Bapak di sini punya, nah ini 4 soal, ya. Silahkan keempat soal ini dikerjakan di kertas 1 lembar boleh. Ditulis jawabannya saja, ya. Nggak perlu soalnya, nggak usah ditulis. Tulis jawabannya saja. Jika sudah selesai boleh diantarkan ke depan.
selesai sudah. Oke. Satu menit lagi. Nah. Oke, silahkan hasil kerjanya dikumpulkan. Oke. Nggak perlu, nggak usah. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur hadis, mengenai apa tadi, ada 3, apa aja? Yang pertama, sanad, kedua, matan, ketiga, rawi. Hari ini udah tahu pengertian ketiganya? Udah tahu kira-kira letaknya ada di mana dalam hadis? Nah, jadi nanti kalau nemu ini dalam hadis, kalian udah tahu. Nggak bingung lagi. Jadi nggak semuanya dalam hadis itu dikatakan sebagai isi hadis. Oh, ada juga matan, ada sanad, ada rawi. Nah, baik sisi-sisi sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis yang Bapak sampaikan di awal tadi adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah hadis. Kalau hadis itu nggak ada sanadnya, nggak ada matannya, ataupun nggak ada rawinya, salah satunya aja nggak ada, memang tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis, ataupun hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis yang palsu. Mata dan hadis. Kemudian di pertemuan berikutnya, sisa-sisa sekalian, kita akan mempelajari mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini kan, kalau kita baca Quran, ini hanya ada perintah sholat, perintah zakat. Tapi pernah nggak kalian menemukan dalam Al-Quran perintah sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat? Nggak ada kan? Nah, itu semua dijelaskan dalam sebuah hadis. Nah, jadi hadis ini adalah penjabaran dari isi bisa dikatakan sebagai penjabaran dari isi Al-Quran, tafsir dari isi Al-Quran, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran, sehingga kita tahu, oh ternyata hadis ini beriringan dengan Al-Quran. Ternyata ini adalah dua hal yang memang menjadi pedoman hidup kita, seperti itu. Baik, kalau memang sudah dipahami, Bapak rasa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya. Ini semuanya udah mengumpulkan ya? Baik, jika sudah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini yang melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, silakan ketua kelasnya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini pelajaran siapa? Akhidah akhlak. Oke.